Shalom anak muda, ini adalah channelnya Abba Foundation. Channel ini berisi untuk pengajaran-pengajaran bagi anak muda. Kami menamakannya Take Your Time. Take Your Time artinya dalam bahasa Inggris artinya jangan terburu-buru. Jadi Abba Foundation mau mengajarkan kepada anak-anak muda untuk belajar firman Tuhan itu jangan buru-buru. Pelan-pelan mengerti, membaca satu perikop, satu pasal, ayat, kalimat, perlu diulas, perlu dikupas, itu pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang baru, nanti Roh Kudus bisa akan yang mengajarkan. Nah, kenapa jangan buru-buru? Biarkan Roh Kudus yang menolong untuk memberikan pengertian kepada kamu, kepada anak-anak muda, sehingga pengertian yang diberikan memang semuanya berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, inilah panggilannya kami dari Abba Foundation untuk memberikan bekal kepada anak-anak muda. Semua yang akan diajarkan, pembekalan itu dasarnya firman Tuhan. Jadi tidak akan melenceng yang lain karena channel ini bukan channel motivasi. Channel ini adalah channel untuk pemuritan, untuk mentoring, untuk mengajarkan firman Tuhan. Sehingga anak-anak boleh mengerti, anak-anak muda tahu bahwa apa yang menjadi masalah mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, semua akan terjawab atau akan dibantu oleh Roh Kudus untuk menjawab setiap permasalahan mereka. Dan channel ini dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Roh Kudus untuk menjelaskan sehingga apapun yang menjadi kendala, yang menjadi problem, yang menjadi pergumulan anak muda bisa terjawab lewat channel ini. Ikuti terus channel ini, Take Your Time. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi di pengajaran yang baru di saat ini. Take Your Time akan mengajarkan mengenai relationship, bahwa anak-anak muda bagaimana mereka untuk menjawab permasalahan mereka di dalam hubungan. Apakah mereka harus berpacaran atau berhubungan? Apakah mereka nanti akan lanjut ke dalam pernikahan atau boleh hidup sendirian? Nah, saat nanti menikah, apakah harus punya anak atau bolehkah tidak punya anak? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang terjadi di kalangan anak muda, dan saat ini Take Your Time akan menjelaskan dari sisi firman Tuhan sehingga anak muda boleh memahami. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini. Take Your Time, channel Abba Foundation akan mengajarkan mengenai relationship. Ajari anak muda Tuhan, supaya mereka terbuka pikiran mereka, sehingga wawasan mereka mau membuka diri. Roh Kuduslah yang mengajar, Roh Kudus yang mengurapi, memberkati hamba-Mu, berkati anak-anak muda, supaya mereka boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti apa panggilan mereka di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, Kau berkati setiap peralatan yang ada, berkati Abba Foundation ya Tuhan, nama Tuhan terus dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, jadi anak muda, kita kali ini Take Your Time akan mengupas mengenai relationship. Jadi relationship ini adalah mengenai akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Dasar firman Tuhannya dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Demikian firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 18 sampai 20. Kita kupas satu persatu ya. Pertama, kita lihat dulu Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jadi ayat 18 ini Tuhan Allah berfirman. Jadi ini adalah kalimat dari Tuhan. Dan kalimat ini akan dibagi dua. Kalimat yang pertama dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, manusia itu siapa? Adalah Adam, laki-laki. Jadi dikatakan bahwa laki-laki tidak baik kalau dia sendiri saja atau dia seorang diri saja. Itu ya. Kemudian kalimat yang kedua adalah Tuhan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nanti kita kupas. Jadi yang pertama tadi, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Kemudian yang kedua, Tuhan membuat atau menjadikan penolong bagi laki-laki yang sepadan dengan dia. Itu ya kedua. Nah, kita bahas dulu ya. Jadi di kalimat yang pertama, bahwa kalimat yang pertama ini tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Yang pertama adalah rancangan Tuhan terhadap manusia itu untuk berpasangan, bukan seorang diri. Nah, makanya oleh sebab itu anak-anak muda, jangan sampai engkau berpikir lebih baik aku sendiri aja. Repot pacaran, membangun hubungan, nanti sakit hati, nanti harus begini, harus berkorban, harus begitu. Enggak, karena firman Tuhannya bilang kamu harus berpasangan. Nah, nanti kita lihat ya, kenapa Tuhan berfirman seperti ini? Kenapa harus berpasangan? Nah, yang jelas adalah bahwa dari Kejadian 2:18 ini Tuhan Allah sendiri yang berfirman bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Nah, sekarang kita lihat di Matius 19 ayat 10 sampai 12. Matius 19 ayat 10 sampai 12 ini bahwa memang akan ada orang-orang yang tidak menikah. Akan ada orang-orang yang tidak kawin, yang mereka sendiri. Sendiri di sini bukan sendirian tetapi tidak berpasangan atau mereka tidak menikah. Nah, ini dijelaskan di Matius 19 ayat 10 sampai 12. Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Nah, jadi bilang gitu ya ayat 10 ya. Sekarang kita ayat yang ke-11. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi Matius 19 ayat 10-12 ini adalah Yesus itu sedang diuji oleh orang Farisi. Karena orang Farisi selalu mencari celah bagaimana menjatuhkan Yesus. Nah, salah satu pertanyaan yang diajukan oleh mereka mengenai perceraian. Jadi Yesus bilang tidak boleh bercerai. Sementara zaman Musa itu memberikan surat cerai. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya murid-murid berkata kepada Yesus di ayat yang ke-10, kalau gitu daripada bercerai, ngapain menikah gitu, bahasa sederhananya ya. Makanya Tuhan Yesus bilang begini kan, ayat yang ke-11 nih. Jadi gak semua orang tuh bisa mengerti. Memang akan ada orang yang sendirian. Jadi ada 3 orang yang dia tidak akan menikah. Yang pertama adalah memang dia lahir dari sejak lahir dari rahim ibunya, memang sudah begitu, dia tidak bisa menikah. Jadi ini karena keterbatasan tubuh kah atau karena hal yang lain. Nah, itu orang itu dari sejak lahir memang sudah dibentuk atau rancangan Tuhan terhadapnya memang tidak menikah. Kemudian yang kedua ya, yang kedua itu adalah yang dijadikan demikian oleh orang lain. Jadi mungkin karena ada trauma-trauma masa lalu, kemudian ada hal-hal yang dibuat oleh orang lain sehingga orang itu tidak menikah atau tidak kawin. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah memang dia karena panggilan. Jadi dia punya panggilan untuk melayani di ladang Tuhan. Jadi dia sendirian. Gunanya itu apa? Supaya dia lebih punya fleksibilitas. Seandainya Tuhan memanggil dia, mengutus dia ke daerah terpencil yang jauh, nah, sehingga dia tidak menjadikan beban atau tidak membuat keluarganya jadi beban. Nah, itulah 3 orang-orang yang memang Tuhan sudah bentuk atau sudah rancangkan mereka tidak menikah. Jadi artinya tidak semua. Ya, kita gitu ya. Nah, jadi kita tadi yang pertama itu memang manusia itu dirancangkan Tuhan harus berpasangan. Itu yang pertama ya. Jadi kita kalimat yang kedua tadi ya. Yang kedua di ayat yang ke-18. Pasangan itu harus sepadan, ya. Nah, kita lihat kan, pasangan itu harus sepadan. Jadi sepadan itu artinya apa? Karena laki-laki itu, Adam itu berasal dari Tuhan, maka pasangannya juga harus dari Tuhan. Jadi tandanya bagaimana buat kamu anak-anak muda untuk mencari pasangan? Harus seiman. Karena dua-duanya harus dari Tuhan. Jadi kalau misalnya nggak seiman, kemudian bilang, Pak, ini yang nggak seiman jauh lebih baik. Orangnya pengertian. Sementara yang seiman ribut terus. Nah, itu tipuan. Artinya gini, iblis juga bisa membuat tipuan seperti itu sehingga engkau terkecoh. Nah, jangan sampai terkecoh bahwa kalau yang memang dari Tuhan, memang 2 pikiran yang sama, 2 pikiran yang berbeda, 2 orang berbeda,
dari latar belakang yang berbeda, ya nantinya mereka akan ketemu, ya udah pasti akan ada perbedaan-perbedaan yang akan menimbulkan gesekan. Cuma gesekan itu jangan sampai membuat pertikaian. Nah, firman Tuhan katakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi artinya apa? Saling melengkapi, saling menajamkan. Oleh sebab itu, jadi kalau itu panduannya apa? Panduannya adalah engkau harus seiman. Jadi kalau nggak seiman, berarti itu bukan. Jangan sampai dipaksakan atau diteruskan dengan mengatakan bahwa lebih baik yang nggak seiman aja, toh yang nggak seiman bisa akur, bisa baik, tapi kalau yang seiman enggak. Nah, bukan itu ya. Kalau misalnya yang seiman tidak akur, berarti coba cari yang lain lagi. Jangan dipaksakan. Oke ya. Jadi kemudian seperti itu ya. Nah, kemudian gini, sepadan itu artinya apa? Sepadan itu artinya bahwa kalian berdua harus punya common vision. Jadi common vision contohnya begini. Ini yang seringkali anak-anak muda nggak pernah terpikir gitu ya. Kalau misalnya common vision itu gini. Kalau misalnya salah satu itu punya kesenangan melayani. Nah, carilah pasanganmu di tempat pelayanan. Jangan cari orang yang di luar pelayanan. Kenapa? Berarti visinya nggak sama, nggak sejalan. Jadi kalau misalnya kamu yang laki-laki dan yang perempuan itu punya common vision, itu ngomongnya nyambung. Jadi enak gitu ya. Misalnya begini ya. Dari sejak membina hubungan, kalau bisa udah mulai coba dibicarakan tentang masa depan. Ke depan itu mau apa? Ini contohnya saya nih ya. Dulu waktu saya pacaran, ketemu sama istri saya ini, kita berdua punya common vision, yaitu apa? Membangun keluarga. Jadi waktu kita pacaran, kita ngomong keluarga itu matching. Jadi misalnya, kita ngomong nanti kita mau punya anak berapa ya? 2. Gitu ya, laki-laki sama perempuan sama aja, itu nggak penting. Apa yang Tuhan kasih itu kita terima, gitu kan. Kemudian apa lagi? Kita bilang sampai jarak anak pertama sampai anak kedua minimal 3 tahun atau mau 5 tahun. Kemudian apa lagi? Kita akan bilang kita berdua bahwa nanti kalau kita punya anak sekolahnya harus yang terbaik, gitu. Nah, itu common vision yang kita punya. Kemudian apa lagi di luar daripada itu? Istri saya orangnya waktu pacaran itu senang jalan-jalan. Nah, saya juga senang jalan-jalan. Makanya karena kita punya common vision, kita ngomongnya jadinya matching. Jadi hari-hari kita, hidup kita itu kita suka jalan-jalan, ya kan? Makanya kita menikmati. Bukan berarti karena kita punya common vision terus akur terus gitu ya. Ya nggak begitu, ya kan? Tetap aja akan ada perbedaan-perbedaan, tapi perbedaan itu jangan sampai menjadikan alasan untuk berpisah, atau jangan jadikan perbedaan-perbedaan itu menjadi sesuatu yang signifikan untuk keributan atau masalah besar. Ya, sama seperti itu ya. Jadi itu artinya common vision. Jadi jangan sampai membangun hubungan tidak punya common vision. Ya, misalnya begini. Kalau yang laki-laki misalnya sedang berbisnis, ya carilah perempuan juga yang senang berbisnis, sehingga bisa nyambung ngomongnya, ya kan? Kalau misalnya saat itu yang perempuannya bekerja kah atau kuliah kah misalnya, ya diajakin ngomong supaya apakah dia punya common vision, gitu kan? Nah, itulah sebenarnya yang disebut Tuhan itu sepadan, sehingga dari sejak pacaran ngomongnya sudah nyambung, ya kan? Jadi kalau ngomongnya sudah nyambung, udah enak gitu loh kan? Tapi kalau ngomongnya nggak nyambung, ya nggak heran ya bisa ribut terus lah, ada perbedaan-perbedaan lah kan. Itu yang harus dihindari ya. Itu ayat yang ke-18. Jadi ayat ke-18 itu ada 2 tadi. Yang pertama adalah dikatakan manusia itu bukan untuk seorang diri. Karena rancangan Tuhan, manusia itu berpasangan. Yang kedua di ayat 18, pasangan itu harus sepadan. Sepadan artinya dikirim oleh Tuhan, yaitu dia harus seiman dan dia juga punya common vision. Jadi punya visi yang sama gitu ya, berdua, sehingga ngomongnya nyambung. Nah, kita lihat ayat yang ke-19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi ayat ke-19 lihat ya begini ya. Adam waktu dia diciptakan, dia bukan untuk nganggur. Adam waktu dia diciptakan bukan untuk duduk-duduk, tidur-tiduran, bukan ya kan.
Tuhan kasih Adam itu satu tugas atau satu pekerjaan, satu visi yang Tuhan berikan kepada Adam, sehingga Adam tahu bahwa waktu dia diciptakan itu untuk apa, ya kan? Nah, makanya tugas dari Tuhan buat Adam adalah menamai makhluk hidup, yaitu apa? Ada burung, ada binatang-binatang gitu kan. Itulah yang harus dinamai. Bahkan binatang yang di hutan, yang burung di udara, itu semua dinamai oleh Adam. Nah, jadi panduan buat kalian yang akan membangun relationship yang ketiga adalah carilah laki-laki yang dia mau bekerja. Atau laki-laki harus mau bekerja. Jadi kalau waktu misalnya mau pendekatan, lihat bahwa orang ini punya passion nggak, punya fighting spirit nggak, punya kemauan nggak untuk dia bekerja. Dari waktu PDKT, waktu ngobrol begitu, coba digali, dieksplor. Apakah dia punya visi untuk membangun keluarga? Misalnya, aku nanti akan membangun karir, aku akan bekerja, aku akan cari pekerjaan yang begini, yang begitu, ya kan? Nah, itulah yang menjadi pesan Tuhan yang ketiga, bahwa laki-laki itu harus bekerja, gitu ya, nggak boleh nggak. Nah, kalau laki-laki yang bekerja, jangan lupa temennya bekerja itu adalah terus belajar, ya, supaya apa? Ilmunya nambah terus, sehingga laki-laki itu menjadi pinter. Karena kalau orang yang bekerja dia tidak belajar, nanti dia sampai satu titik dia akan stagnan, susah buat dia akan naik. Jadi makanya laki-laki itu harus mau belajar pengalaman dari orang lain, dia melihat kegagalan orang lain, dia belajar pengalaman hidup dari orang tuanya kah, dari mentornya kah, dari pembimbing rohaninya kah, gitu ya, dia harus belajar. Kemudian juga dia bisa belajar dari mana? Dari firman Tuhan, dia rajin berdoa. Kemudian dari mana lagi dia bisa belajar? Baca buku, ya kan? Kalau dia baca buku, berarti memang orang itu senang belajar. Nah, kalau laki-laki yang pandai, yang dia pintar, pengetahuannya banyak, maka yang perempuan sangat bisa mengandalkan dia. Jadi karena perempuan itu nanti dia banyak hal yang dia tidak tahu. Nanti dia akan tanya, ini bagaimana? Nah, perempuan itu akan sangat nyaman kalau dia lihat bahwa laki-lakinya itu semua yang dia tanyakan bisa dijawab, bisa ditolong gitu ya. Jadi setiap kali perempuan itu butuh pertolongan, yang laki-laki bisa menolong. Nah, inilah kuncinya, ya. Jadi yang ketiga adalah laki-laki harus bekerja. Makanya engkau perempuan, saat engkau mau memilih laki-laki atau mau membangun hubungan, lihat calon pasanganmu. Apakah dia itu orang yang senang bekerja? Apakah dia punya fighting spirit? Apakah dia tipe orang yang memang punya visi ke depan? Untuk mencapai visi itu dia harus berjuang, harus bekerja keras, karena dia tahu dia nanti akan menghidupi keluarganya. Kalau ini tidak terlihat, jangan, ya. Mumpung belum, lanjut. Ya, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kayak gini ya. Ini 2 kali Tuhan ngomong ya soal penolong dan sepadan, 2 kali. Nah, oleh sebab itu yang keempat adalah perempuan harus menempatkan dirinya sebagai penolong. Nah, ini nanti saya akan beritahu ya bagaimana. Kenapa hubungan itu tidak berjalan? Karena kebalik-balik. Bahwa Tuhan menciptakan laki-laki yang harusnya bekerja, perempuan yang penolong, ini terbalik. Akhirnya Pak, perempuan yang bekerja, laki-lakinya yang diem aja, seolah-olah mau jadi penolong. Misalnya gimana? Dari sejak pacaran, perempuannya yang udah kerja. Yang laki-lakinya apa? Yang nganterin, ya kan, naik motor. Begitu udah sampai, dia pulang, nunggu di rumah. Tadi telepon, aku udah selesai ya, jemput. Ya nggak begitu kan? Makanya di yang keempat ini, firman Tuhan katakan adalah perempuan itu harus menempatkan dirinya sebagai penolong. Karena laki-laki dia sudah bekerja, pasti satu titik dia lelah. Ya kan? Waktu dia lelah itulah perempuan itu sebagai penolong memberikan support, menghibur, kasih dia penghiburan sehingga dia bisa semangat lagi. Kemudian apalagi misalnya
Kalau pada saat laki-laki itu punya masalah di kantor, yang perempuan kasih pandangan bagaimana caranya bisa menang di kantor. Nah, inilah hubungan yang akan menjadi baik kalau masing-masing antara laki-laki dan perempuan tahu mereka fungsinya. Yang laki-laki bekerja, bertanggung jawab, dia berjuang. Yang perempuan itu menjadi penolong. Jangan dibalik. Oleh sebab itu apa? Misalnya begini. Kalau yang perempuan, misalnya dia sedang mau memilih ya laki-laki. Dia lihat ada seorang laki-laki yang mendekati dia. Dia adalah pengusaha. Mungkin laki-laki ini nggak kuliah. Ya, mungkin ya cuma seadanya lah pendidikannya misalnya gitu. Tetapi dia ini punya bisnis yang bagus. Nah, perempuan jangan lihat kelemahan laki-laki yang untuk menjatuhkan dia. Tetapi lihatnya begini, apa celah dari laki-laki ini yang bisa ditutupi oleh perempuan sebagai penolong. Misalnya begini, wah ada laki-laki yang mendekati sebagai pengusaha, dia bagus, tetapi dia kurang rapi di administrasi misalnya. Nah, si calon pasangan yang perempuan, lihat apakah dia sebagai perempuan, calon pasangan si laki-laki itu, apakah dia bisa menjadi penolong untuk mengingatkan atau membantu sehingga nanti saat membangun hubungan itu bisa menjadi rapi administrasi tadi. Nah, itu contohnya gitu ya. Jadi jangan sampai jalan masing-masing, jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Karena inilah yang suka menjadi batu sandungan atau yang menjadi halangan, hambatan di dalam membangun relationship. Karena kadang-kadang akhirnya laki-laki dan perempuan bersaing. Mereka saling mau menunjukkan siapa yang paling berhasil. Nih, lihat nih, gua paling berhasil. Yang satu bilang, enggak, gue yang paling berhasil. Enggak begitu. Rancangan Tuhan, laki-laki, perempuan yang menolong. Itu ya, contohnya ya. Nah, itulah sebabnya penting sekali perempuan itu menempatkan diri sebagai penolong. Nah, saat laki-laki itu ketemu jalan buntu misalnya, perempuan menolong untuk kasih jalan, untuk buka jalan. Nah, jadi laki-laki begini kan, karena laki-laki itu butuh penolong, makanya laki-laki juga jangan terlalu sensitif. Jangan terlalu minder atau nggak suka kalau diingatkan sama perempuan. Karena memang tugasnya perempuan itu untuk mengingatkan. Misalnya gini, kamu bangun pagi, misalnya gitu kan, supaya kamu ke kantor jangan terlambat misalnya. Nah, itulah tugasnya perempuan, mengingatkan. Nah, saat diingatkan begitu, ya yang laki-laki jangan marah. Jangan bilang, apa sih kamu nggak ngerti apa yang aku alami. Ya jangan begitu. Tapi responnya, ya terima kasih bahwa sudah diingatkan. Karena memang itu tugasnya dia yang diberikan Tuhan. Nah, kalau ini hubungan yang tadi, yang 4 tadi kalau itu dijalankan, maka hubunganmu akan berlanjut. Nanti, take your time berikutnya, saya akan bahas mengenai kelanjutan dari relationship ini. Jadi saat ini kan membangun relationship artinya apa? Bagaimana memulai pacaran. Nanti setelah itu masuk ke pernikahan. Nah, bagaimana nanti di pernikahan? Sebab itu tetap tunggu take your time ya, nanti yang berikutnya saya akan membahas mengenai pernikahan. Jadi sampai sini jelas dulu ya. Jadi jawabannya adalah engkau nggak boleh sendirian. Jangan sampai engkau maunya sendiri, engkau maunya egois, engkau tidak mau berpasangan karena engkau tidak mau dirubah atau dibentuk oleh pasanganmu ya. Oleh sebab itu saya ulang, saya berikan kesimpulan. Ada 4 tadi ya di dalam membangun relationship. Yang pertama, rancangan Tuhan terhadap manusia itu bukan untuk seorang diri, tapi harus berpasangan. Yang kedua, pasangan itu harus sepadan. Sepadan artinya berasal daripada Tuhan. Sepadan artinya dia harus seiman. Karena dengan seiman itulah makanya jalannya bisa berbarengan, satu jalan. Kemudian, sepadan itu juga adalah saling melengkapi. Punya common vision yang sama. Jadi dalam diskusi, dalam komunikasi itu nyambung. Ya, itu yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga adalah laki-laki harus mau bekerja. Jadi bagi perempuan lihat, kalau kau mau memilih pasanganmu, lihatlah laki-laki yang mau bekerja. Lihat apakah dia punya fighting spirit, apakah dia punya usaha untuk dia berjuang, untuk dia nanti dalam keluarganya memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, itu yang harus dilihat. Walaupun misalnya masih kuliah, tapi dari kuliah kelihatan apakah dia rajin, apakah dia mau cari-cari uang gitu ya pada saat dia kuliah. Itu yang ketiga.
sekarang yang keempat, yang terakhir adalah dari sisi perempuan. Perempuan itu ditempatkan oleh Tuhan itu sebagai penolong. Makanya perempuan, engkau sebagai penolong. Engkau lihat calon pasanganmu, apa yang menjadi kekurangan yang engkau tutupi karena engkau sebagai penolong. Jangan jadi kayak bersaing. Nah, bagi yang laki-laki, saat engkau ditolong, diingatkan, jangan terlalu sensitif, jangan mudah marah. Nah, inilah caranya sehingga kau akan ke depan, kalian anak-anak muda akan semakin percaya diri, semakin pede untuk membangun hubungan. Nggak lagi takut, ya kan? Dan jangan pernah berpikir untuk mencari pasangan yang sempurna, yang cocok. Tuhan tidak pernah berjanji untuk mengirim pasangan yang cocok atau yang sempurna, nggak pernah. Justru dengan dia punya orang lain lah, dengan punya pasangan lah, makanya semakin cocok, semakin sempurna. Kenapa? Ada yang menggeseknya, ada yang menajamkannya. Dan berdua akan semakin sempurna menuju ke karakter Kristus. Nah, jadi Tuhan Yesuslah yang disenangkan. Jaga kekudusanmu, jangan lupa kalau pacaran itu mungkin lebih baik di kuliah. Di SMA, fokuslah belajar. Pada saat kuliah, sambil sekolah, mulailah pacaran. Jangan sampai lewat, karena kalau udah lewat, bisa jadi engkau nggak punya waktu lagi. Jadi kalau ada orang yang mendekat, yang ngedeketin lah ya, yang ngedeketin kamu, ya cobalah membuka diri. Tapi kalau SMA ya jangan dulu lah, bilang kita belajar dulu lah. Tapi kalau kuliah, ada yang ngedeketin, ya bolehlah buka diri, pendekatan, PDKT, coba bangun hubungan, komunikasi. Kalau misalnya memang 4 yang tadi itu kelihatan, ya teruskan bangun hubungannya. Ya, demikian Take Your Time kali ini mengenai relationship. Nantikan Take Your Time berikutnya. Nanti setelah ini saya akan bahas mengenai pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini. Terima kasih untuk paparan firman-Mu. Kami berharap bahwa anak muda banyak yang mengerti ya Tuhan. Hamba-Mu serahkan mereka dalam tangan-Mu, biarlah mereka bisa membangun hubungan yang benar di hadapan Tuhan, yang berkenan, sehingga Tuhan yang disenangkan. Supaya mereka juga bisa menjaga kekudusan. Mereka tahu fungsi masing-masing, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.